Selamat siang Ibu Anita, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dampak Gadget pada Etika Anak di kelas 15. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri, nama saya Marwan Manalu. Nama saya Paulus Van der Kota Barat. Berikut presentasinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang ini berdiri dari atas dua, yaitu fenomena dan alasan. Fenomenanya itu kami melihat bahwa etika kelas 15 ini sangat tidak baik dan kami ingin tahu apa yang mempengaruhinya itu. Dan alasan kami mengambil itu dulunya itu adalah karena melihat dari etika yang biasanya dipengaruhi oleh gadget. Dari fenomena tersebut kami mengambil judul seperti berikut. Lanjut ke rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, apa pengaruh gadget terhadap perilaku, etika, dan moral anak di kelas 15. Yang kedua, apa dampak negatif dan positif dari gadget terhadap perilaku anak-anak di kelas 15. Yang terakhir adalah solusi atau penyelesaian yang bisa diadakan atau disosialisasikan terhadap anak-anak yang terdampak gadget yang terkena kepada etika mereka. Lanjut di tujuan penelitian, ada 3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap perilaku, etika, dan moral anak di kelas 15. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari gadget terhadap perilaku anak di kelas 15. Dan yang terakhir, untuk mengetahui solusi dan penyelesaian yang bisa disosialisasikan terhadap anak-anak yang terdampak dari penggunaan gadget terhadap perilaku kelas 15. Lanjut di manfaat penelitian, ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, ini bermanfaat memberikan pengetahuan baru kepada siswa agar dapat menghindari dampak negatif dari gadget terhadap perkembangan moral anak di kelas 15 yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran masa mendatang. Yang kedua, secara praktis, ada bagi peneliti dan pembaca dan peneliti lainnya. Bagi peneliti, kami sendiri untuk menambahkan pengalaman dan wawasan tentang pentingnya perilaku dan moral dan etika yang baik untuk menghindari hal-hal negatif yang terkait penggunaan gadget yang kami gunakan. Yang bagi pembaca atau guru-guru yang melihat ini, menyediakan pengalaman untuk hindari dampak negatif gadget terhadap perilaku mereka. Bagi peneliti lain, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat diperbaiki apabila masih ada yang kurang dari penelitian kami. Lalu kerangka berpikir yang dimana dampak gadget pada etika anak di kelas 15, pada akhirnya mereka akan bergantung pada teknologi ya, karena setiap sekolah pasti saat pelajaran sekolah kami sangat tergantung pada teknologi di 15. Lalu ketergantungan pada teknologi ini akan mempengaruhi kesadaran akan etika menggunakan teknologi, yang dimana ya sering menggunakan teknologi akan mempengaruhi kesadaran dan akan etika menggunakan teknologi, ya seperti menonton video TikTok dan mereka menirunya di video tren-tren TikTok. Lalu kesadaran akan etika menggunakan teknologi ini akan berpengaruh kurangnya keterampilan komunikasi dan empati di kelas 15, yang dimana ketika sering menonton video TikTok dan Instagram akan menguranginya komunikasi antar sesama kelas 15. Dan kurangnya keterampilan komunikasi dan empati di kelas 15 ini akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional di lingkungan, dan emosional itu akan membuat siswa kelas 15 kurangnya moral terhadap pada teman. Hipotesis. Peneliti beranggap bahwa siswa di kelas 15 gadget mereka dapat mempengaruhi etika pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, yang membuat kelas 15 memiliki pandangan buruk dari guru yang melihat etika di kelas 15 sudah buruk sekali. Lanjut di metode penelitian. Yang pertama itu lokasi dan waktunya. Lokasi penelitian ini dilakukan di kelas 15 di SMA Kayos Deraso di Jalan Dangmerdu nomor 2, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam, Kepulauan Riau. Waktunya dari penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu mulai dari 1 Februari sampai akhir Mei 2024. Di jenis penelitian kami ada melakukan dengan penelitian kuantitatif, karena
Penelitian ini memiliki dua variabel terikat dan bebas yang sesuai dengan judul kami, yaitu dampak gadget terhadap etika anak di kelas 10.5. Variabel dari judul kami yaitu dampak gadget sebagai variabel bebas dan pada etika anak yaitu sebagai variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini dilakukan di kelas 10.5 yang terletak di gedung SMK Yosudarso Batam, Kepulauan Riau. Jumlah populasi di kelas 10.5 berjumlah 38 siswa yang bergender laki-laki dan perempuan. Sampel yang peneliti perlukan untuk meneliti penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi di kelas 10.5. Jika populasi di kelas 10.5 berjumlah 38 siswa, maka sampel yang peneliti butuhkan adalah 19 siswa dari jumlah populasi yang ada di kelas 10.5. Dan jenis sampel yang akan digunakan oleh peneliti ialah sampel acak sederhana. Lanjut, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu kami menggunakan angket tertutup berdasarkan cara menjawab. Angket tidak langsung berdasarkan jawaban yang diberikan berupa sudah dibuat dalam pilihan dan rating pilihan ganda beserta angket rating scale. Hasil dan pembahasan. Di rumusan pertama kami memiliki pengaruh gadget terhadap perilaku etika dan moral anak di kelas 10.5. Pertanyaan pertama, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang mengganggu terhadap teknologi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku anak secara negatif. Secara keseluruhan di 10.5 mengisi 50% setuju, 40,9% sangat setuju, dan 9,1% netral. Di pertanyaan kedua dari rumusan pertama, penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan anak untuk membedakan antara konten yang sesuai dan tidak sesuai secara moral atau etis. Kami mendapatkan data 31,8% itu netral, 31,8% setuju, 27,3% sangat setuju, dan 9,1% tidak setuju. Di rumusan masalah kedua, dampak positif dan negatif dari gadget terhadap perilaku anak-anak di kelas 10.5. Pertanyaan pertama yaitu penggunaan gadget dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan multitasking. Kami mendapatkan data 63,6% setuju, 22,7% netral, 9,1% sangat setuju, dan yang lain tidak setuju. Di pertanyaan kedua dari rumusan masalah kedua, penggunaan gadget dapat mempengaruhi kualitas tidur anak-anak karena paparan cahaya biru dari layar gadget. Kami mendapatkan data 45,5% setuju dan sangat setuju, dan yang lainnya netral dan tidak setuju. Di pertanyaan nomor 3, rumusan masalah kedua, penggunaan gadget dapat menyebabkan peningkatan risiko psikolog atau kesehatan mental pada anak-anak. Kami mendapatkan data 40,9% setuju, 18,2% sangat setuju, 27,3% netral, dan 13,6% tidak setuju. Lalu rumusan masalah yang ketiga yaitu solusi atau penyelesaian yang bisa disosialisasikan terhadap anak-anak yang terdampak dari penggunaan gadget terhadap perilaku di kelas 10.5. Pertanyaan pertama yaitu menyediakan pilihan aktivitas yang menarik di luar layar seperti seni, musik, atau olahraga dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget. Kami mendapatkan data 50% sangat setuju, 36,4% setuju, 9,1% tidak setuju, dan yang lain netral. Lalu nomor 2 dari rumusan masalah yang ketiga yaitu menetapkan waktu keluarga tanpa gadget di rumah dapat membantu memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Kami mendapatkan data 50% sangat setuju, 36,4% setuju, dan 13,6% netral. Lalu yang terakhir, nomor 3 dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu mendukung inisiatif sekolah atau organisasi untuk mengadakan program pengajaran tentang penggunaan gadget yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak. Kami mendapatkan data 40,9% setuju, 40,9% netral, 9,1% sangat setuju, dan yang lain tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pengujian hipotesis.
Setelah melakukan pengolahan data dari para responden dan setelah kalkulasi dari tabulasi data, hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya dapat dikatakan bahwa hipotesis yang telah dilakukan peneliti dengan dugaan bahwa gadget dapat mempengaruhi etika anak di kelas 15. Menurut peneliti, jawaban responden yang cenderung positif pada setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa tesis yang dilakukan peneliti berhasil dan tepat dengan hasil penelitian. Lanjut di kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3 berdasarkan rumusan masalah. Dari rumusan masalah pertama, kesimpulannya bahwa siswa-siswi di kelas 15 masih ada ya terjadinya beberapa hal yang tidak etis dan tidak bermoral saat mereka sudah menggunakan gadget yang berdampak buruk bagi sekitarnya ruang lingkup 15. Yang dimana ada beberapa contoh, yaitu masih ada perkataan yang kurang sopan yang dilontarkan dari suatu anak dan menggunakan kata-kata kasar yang dapat membuat suasana kelas itu tidak segar atau sehat dalam ruang lingkup kelas tersebut. Tapi ada juga beberapa siswa yang sudah menerapkan hal tersebut, yang sudah mulai mempertimbangkan perkataan dan perilaku mereka sebelum melakukan sesuatu. Di rumusan masalah kedua, bahwa dapat disimpulkan siswa-siswi di kelas 15 ini sudah bisa memanfaatkan gadget sebagai alat multitasking yang sudah dapat dikembangkan oleh mereka sendiri. Dari sini juga kita tahu mereka bisa mengembangkan bakat dan minat diri mereka sendiri, dimulai dari hal yang biasa dibuka di gadget, seperti mulai membuat perencana ke depannya dan banyak hal lagi. Lalu masih juga banyak siswa yang menggunakan gadget untuk kepentingan yang lain yang mengarah ke hal negatif dan dapat menyinggung psikolog seseorang di ruang lingkup kelas X5. Dan dari sini juga ada efek penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merupakan keadaan fisik dan psikolog murid tersebut. Yang terakhir dari rumusan masalah yang ketiga, bahwa dapat disimpulkan siswa-siswi di kelas 15 sudah dapat menggunakan waktu mereka dengan baik ke hal yang lebih baik daripada menggunakan gadget selalu, seperti bermain musik atau melakukan hal lain seperti bersama keluarganya atau bermain dengan teman-temannya dengan pertemanan yang sehat. Dan juga siswi kelas 15 sudah dapat mendukung bahwa program yang diadakan sekolah dapat membantu dalam cara penggunaan gadget untuk hal positif mereka. Lanjut di saran. Saran yang pertama itu untuk peneliti lain. Semoga dari penelitian yang kami lakukan menjadi dasar dalam memulai penelitian mereka dan semoga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Untuk siswa, dari penelitian ini diharapkan siswa dapat menggunakan gadget dengan baik dan lebih berguna untuk mereka di masa depannya, bukan hanya untuk hal-hal negatif seperti bermain game atau melihat situs-situs yang lain dan yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu. Saran untuk sekolah, semoga penelitian ini dapat membuat sekolah membuat peraturan yang lebih baik untuk muridnya, sosialisasi yang dilakukan dengan sering untuk memberitahu bahwa siswa harus menggunakan gadgetnya dengan baik. Yang terakhir untuk keluarga. Harapan peneliti untuk keluarga, di rumah siswa-siswi kelas dapat mengontrol dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengetahui perkembangan anak dalam gadget dan juga sebagai acuan supaya keluarga dapat membuat hubungan yang lebih baik dan harmonis dan tidak tanpa gadget yang merusak hubungan mereka. Sekian dari kami. Terima kasih.